Halo adik-adik sekalian, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dengan Kak Toto di sini. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang bab keanekaragaman hayati, ya, di mana di bab ini kita akan membahas tentang berbagai macam jenis keanekaragaman, ya, kemudian wilayah-wilayah keanekaragaman, jenis-jenisnya, ya, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang terbesar nomor 2 setelah Brazil. Jadi dengan keanekaragaman hayati dari darat, laut yang sangat besar, yang sangat banyak ini perlu dipelajari, perlu diteliti dan perlu kita selami ya. Bagaimana manfaatnya, bagaimana perannya dalam kehidupan manusia. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yaitu keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi atau pengamatan. Jadi keanekaragaman ini memiliki banyak variasi ya, mulai dari makhluk hidup yang kecil atau mikroorganisme sampai makhluk hidup yang besar. Itu dipelajari. Dan juga bagaimana keterkaitannya ya dengan ekosistem dan juga lingkungannya. Dan semua ini dipelajari dan diamati atau diobservasi ya. Pada dasarnya keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman hayati tingkat genetik, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Untuk keanekaragaman tingkat genetik, tingkat genetik ini terjadi karena keanekaragaman susunan gen. Jadi gen ini adalah substansi yang membawa sifat ya, substansi pembawa sifat atau materi genetik yang dia berada di kromosom, berada di dalam sel, dalam inti sel ya, yang mempunyai susunan-susunan kode-kode untuk membawa sifat keturunan. Jadi karena banyaknya keanekaragaman hayati, banyaknya keanekaragaman susunan gen ini yang membuat kita kaya akan keanekaragaman makhluk hidup, ya. Dan juga keanekaragaman gen ini karena ada perkawinan atau ada perpaduan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya sehingga menghasilkan susunan gen yang berbeda-beda. Kemudian keanekaragaman tingkat genetik memunculkan variasi antar individu dalam spesies ya. Jadi dalam satu spesies itu bisa menimbulkan variasi ya. Misalnya untuk manusia ya yang kembar identik sekalipun itu tetap memiliki variasi. Variasi dari apanya? Misalnya dari garis tangannya ya atau dari sidik jarinya. Nah, itu dia tetap memiliki variasi susunan gen yang berbeda walaupun dia secara morfologi dia kembar identik ya. Kemudian ada jenis ayam ya. Ayam itu kan ada ayam kampung istilahnya ya, ada ayam kampung, ada ayam negeri. Nah, itu sebenarnya satu spesies, tapi karena susunan gennya yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan morfologi, perbedaan bentuk ya, perbedaan dari segi permukaan tubuh yaitu berbeda karena dia mempunyai perbedaan gen walaupun masih dalam satu spesies. Kemudian keanekaragaman tingkat gen menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Jadi seperti yang sudah saya katakan, walaupun dia kembar identik, tapi tetap dia memiliki sebuah perbedaan. Yang terutama itu paling banyak sidik jari. Sidik jarinya itu pasti berbeda, ya. Walaupun dia kembar identik. Ya. Itu keanekaragaman genetik. Coba kita lihat dari gambar bunga ini, dari segi morfologi, segi kelopak, kemudian segi mahkota, ya, ini hampir mirip, tapi yang membedakan adalah warnanya. Ini ada warna merah, ada warna putih, ya. Ada warna pink. Nah, itu semua sebenarnya satu spesies ini.
Ini semua satu spesies, tapi karena ada perbedaan gen yang menyebabkan ini berwarna merah, ya. Ada yang putih, ada yang pink, ya. Jadi karena ada perubahan gen, ada perbedaan susunan gen. Kemudian ada juga di sini ada lalat ya. Kalau kita lihat di sini yang berbeda adalah bagian matanya, ya. Bagian warna matanya. Nah, di sini lalat ini punya warna matanya sedikit merah ya. Kalau yang ini warna matanya putih ya. Jadi ini sebenarnya satu spesies, ini lalatnya satu spesies, tapi karena perbedaan gen dia mengakibatkan ada perbedaan warna mata ya di sini. Ini pada hewan. Pada manusia, kalau kita lihat ini seperti kembar ya. Tapi coba kita lihat perhatikan bagian-bagian yang berbeda. Di sini dari segi rambutnya terutama yang pertama rambutnya agak ikal ya, yang sedangkan yang ini lurus. Warnanya hitam, kalau ini warnanya agak sedikit merah ya. Kemudian dari segi lekuk bibir ini juga berbeda. Kemudian bentuk wajah, bentuk tulang rahang wajah nih berbeda ya. Di sini agak sedikit lancip, sedangkan di sini agak sedikit lebar di bagian sebelah pipi sebelah kanan. Dari segi bentuk mata, di bentuk mata juga berbeda ya. Kemudian bentuk hidung agak sedikit berbeda ya di sini. Dan juga bentuk dagu. Kalau ini dagunya agak sedikit dagu belah ya, kalau sedangkan yang ini tidak. Ya, ini satu spesies, bahkan kembar ya, tapi ada sedikit perbedaannya. Ya. Itu contoh keanekaragaman tingkat genetik. Kemudian ada keanekaragaman tingkat spesies. Setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya, ya. Jadi karena ada hubungan atau ada interaksi dengan habitatnya, terkadang spesies-spesies ini mengakibatkan sebuah perbedaan tidak hanya dari segi gen tapi dari segi spesiesnya. Keanekaragaman tingkat spesies menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme, ya. Contoh, keanekaragaman jenis pada famili Arecaceae atau palem-paleman, ya. Untuk famili Arecaceae ini contohnya ada pohon aren ya atau Arenga pinnata, ada pohon kelapa, Cocos nucifera ya. Kemudian ada pohon pinang, Arenga catechu, ada pohon nipah, Nipah fruticas. Untuk pohon aren dia punya habitatnya di pegunungan ya. Kemudian pohon kelapa di pantai, pohon pinang di tempat kering, dan nipah di tempat basah. Umumnya sih sedikit sama ya dari segi batang dan juga dari segi daun, bentuk daun. Tapi sebenarnya dia berbeda spesies ya. Dan dari segi habitat juga benar-benar berbeda ya. Dari segi habitat ada yang di pegunungan, ada di pantai, ada di tempat kering, di tempat basah ya. Dan satu lagi ada untuk hewan itu ada perbedaan di tingkat istilahnya kucing-kucingan ya. Ada harimau, kemudian ada kucing, ada singa, ada macan tutul, ya, ada macan hutan, ya. Ini semua kan dia mirip ya, hampir mirip seperti kucing, maka disebutnya kucing-kucingan. Tapi dari segi spesies dia berbeda, ya. Singa punya spesies yang berbeda, kemudian harimau punya spesies yang berbeda, kemudian macan tutul, ya, kemudian kucing hutan dan lain sebagainya. Itu keanekaragaman dari tingkat spesies. Kemudian keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, jadi tingkat ekosistem ini sudah lebih mengarah dan menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Jadi ekosistem itu kan sebenarnya suatu wilayah yang memang ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidupnya atau makhluk bagian yang abiotik atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya.
dengan udaranya, dengan suhunya, dengan kelembabannya, ya, dengan tanah, dengan air, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu hasil interaksi. Nah, hasil-hasil interaksi ini mengakibatkan keanekaragaman dari segi jenis ekosistem, ya, tingkat ekosistem. Karena ada perbedaan suhu, ada perbedaan iklim, ada perbedaan kondisi geografis yang mengakibatkan dia berbeda dari segi ekosistem. Tidak hanya floranya, tapi juga faunanya di sini. Keanekaragaman tingkat ekosistem ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik, ya. Jadi faktor-faktor yang tidak hidup, misalnya dari segi tadi, ya, suhunya, kelembabannya, kemudian panjang siang dan malamnya, ya. Kemudian tingkat suhu panasnya, ya, rendah atau tinggi, bebatuannya, geografisnya, tinggi permukaannya dari bawah permukaan laut, ya, itu mengakibatkan perbedaan abiotik, ya, mengakibatkan perbedaan abiotik, perbedaan biotiknya, makhluk hidupnya, dan juga organismenya, ya. Itu keanekaragaman tingkat ekosistem. Dan juga ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organismenya, ya. Jadi misalnya di suatu jenis ekosistem laut, ya, pastinya berbeda dengan ekosistem hutan. Ekosistem laut, kalau di situ kita lihat kan ada lingkungan air, ada ikan, ada terumbu karang, ada ganggang, ada plankton, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang di hutan itu ada tanah, ya, kemudian ada pohon-pohonan, pohon-pohon cemara, pohon pinus, ya, lumut, ya, kemudian tumbuhan-tumbuhan anggrek, ada hewan-hewan rusa, ya, rusa, harimau, ular, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak perbedaan dari jenis populasi dan juga dari jenis abiotiknya. Di sini kita lihat macam-macam ekosistem di dunia. Nah, di sini ada yang pertama itu ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini terdapat di daerah yang beriklim tropis, ya. Contohnya ada di Indonesia ataupun di Brasil, ya. Dan di sini diciri-cirikan dengan banyaknya beraneka ragam tumbuhan yang dapat hidup di sini, ya. Biasanya nih iklimnya iklim sedang, ya, dengan curah hujannya lebih tinggi, ya, di sini. Di sini contohnya tumbuhannya ada tumbuhan anggrek, tumbuhan lumut, ya, kemudian tumbuhan liana, ya, dan juga macam-macam tumbuhan bisa tumbuh di daerah hutan hujan tropis ini karena curah hujannya yang tinggi. Kemudian ada savana. Ya, savana ini padang rumput yang luas tapi diselingi dengan pohon-pohon atau semak-semak belukar di sini, ya. Biasanya banyak di sini jenis-jenis hewannya itu selain rumput-rumputan dan juga semak-semak belukar maupun pohon-pohon, ya, sedikit tapi lebih didominasi oleh rerumputan. Di sini hewannya ada rusa, ya, ada singa juga ada, ya, di sini jerapah dan lain sebagainya. Kemudian ada hutan gurun. Hutan gurun didominasi oleh pasir, ya, pastinya gurun, ya, pasir gurun. Kemudian ada kadal gurun, katak gurun. Jadi di sini ada banyak tanaman kaktus. Memang tanaman-tanaman yang tahan kering. Hutan gurun ini karena dia ada di daerah dengan curah hujan yang rendah, ya, kering, ya. Makanya didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan yang tahan akan kekeringan. Di sini ada kaktus, ya, paling banyak didominasi di sini. Kemudian ada padang rumput. Ini padang rumput pastinya didominasi oleh rumput yang sangat luas, ya. Di sini ada tumbuhan bison di sini, ya. Di sini sangat banyak, ya, karena banyak rumput sehingga banyak hewan-hewan herbivora yang terdapat di daerah padang rumput ini maupun hewan-hewan karnivora di sini, ya. Kemudian ada hutan deciduous. Deciduous ini hutan gugur, ya. Jadi hutan yang didominasi oleh tanaman yang menggugurkan daunnya pada musim kering, ya. Jadi di sini ada banyak, ya. Ini kebanyakan di daerah-daerah
Eropa sebelah utara ya di sini. Di sini kalau di Indonesia contohnya seperti tanaman jati. Jadi tanaman jati itu kalau misalnya kekeringan dia akan menggugurkan daunnya yang fungsinya untuk mengurangi penguapan dirinya. Jadi sehingga dia tidak mengalami kematian ya. Jadi banyak daunnya yang digugurkan, maka disebutnya hutan gugur atau hutan deciduous. Kemudian ada hutan konifer. Hutan konifer didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan konifer atau tumbuhan berdaun jarum. Ini contohnya ada tumbuhan cemara, kemudian ada tumbuhan pinus ya di sini. Umumnya di sini terletak di daerah dengan beriklim rendah atau bersuhu rendah ya. Kemudian ada tundra. Nah, tundra ini adalah wilayah atau ekosistem yang ditutupi ya atau di daerah suhu rendah dan ditutupi oleh es ya sebagian permukaannya. Umumnya di sini tanaman-tanamannya tidak terlalu banyak karena suhunya yang dingin dan umur tanamannya pun tidak lama, hanya 30 sampai 140 hari saja. Di sini ada tanaman-tanaman lumut umumnya. Tanaman lumut ataupun tanaman-tanaman yang ketinggiannya tidak terlalu tinggi di sini ya. Ini curah hujannya tidak terlalu tinggi ya. Kemudian ditutupi oleh es di sini. Umumnya banyak di bagian Arktika ya, daerah-daerah Arktik, daerah-daerah dingin ya di sini. Hewan-hewannya pun di sini juga kebanyakan hewan-hewan penguin, hewan-hewan beruang kutub, rusa kutub ya di sini ya. Daerah tundra. Kemudian ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ada di lautan ya, dasar laut. Terumbu karang itu sebenarnya sebuah kumpulan hewan-hewan karang ya. Hewan-hewan karang ini dia umumnya bersimbiosis dengan alga di bawah laut ya, membentuk karang-karang. Jadi karang-karang itu sebenarnya hewan dari filum Cnidaria kelas Anthozoa. Di sini ini hewan ya. Dan hewan-hewan ini bentuknya bentuk-bentuk polip. Jadi bentuk-bentuk yang menetap di dasar laut. Ya. Di sini banyak dihuni oleh habitat-habitat hewan laut lainnya seperti ikan, udang-udangan, plankton dan lain sebagainya di sini. Itu macam-macam ekosistem yang ada di dunia sebagai hasil interaksi ya antara makhluk hidup ya, dari mulai mikroorganisme sampai makhluk hidup tingkat tinggi terhadap lingkungan abiotiknya atau lingkungan tidak hidupnya ya, seperti air, tanah, suhu, kelembaban ya, angin dan lain sebagainya. Itu perbedaan dari keanekaragaman tingkat spesies, tingkat gen, dan juga tingkat ekosistem. Manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah yang pertama ya. Jadi plasma nutfah ini sebagai sumber cikal bakal atau awal dari bibit ya, bibit suatu tanaman atau suatu hewan. Jadi sebagai sumber plasma nutfahnya. Kemudian produktivitas ekosistem. Jadi produktivitas. Jadi misalnya hutan hujan tropis menghasilkan produktivitas. Contohnya apa? Contohnya kayu-kayuan. Nah, itu kan dia memiliki produktivitas atau daunnya bisa kita ambil, ya. Kemudian perlindungan air dan tanah, ya. Jadi untuk hutan-hutan itu melindungi air. Jadi dia kan bisa menyerap air ya. Menyerap air, tumbuhan menyerap air, kemudian menginvestasikan airnya di bawah tanahnya, gitu ya. Kemudian dia juga melindungi tanah, jadi tidak terjadi erosi karena ada bagian akar yang menahan tanah itu agar tidak terjadi erosi, ya, tidak terjadi penurunan tanah karena ditahan oleh akar pada tumbuh-tumbuhan. Jadi selain melindungi persediaan air juga melindungi tanah. Sarana pengembangan pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Ya pastinya karena banyaknya mikroorganisme, banyaknya organisme, banyaknya populasi, banyaknya jenis keanekaragaman hayati sehingga
sumber ekosistem itu bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, bisa diteliti ya, bisa diamati, diobservasi, kemudian bisa dijadikan sebagai sumber pendidikan ya. Kemudian bisa dijadikan sebagai rekreasi untuk refreshing ya, karena kalau kita sering berada di daerah perkotaan dengan tingkat polusi yang sangat tinggi ya, tingkat kebisingan yang tinggi, sehingga di sini sangat cocok ya untuk pergi ke hutan atau pergi ke tempat-tempat konservasi untuk rekreasi dan juga wisata. Untuk pengolahan sampah ya, jadi di sini bisa untuk pengolahan sampah-sampah, umumnya sampah-sampah organik ya, sampah organik diolah di sini bisa dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman perkebunan. Nilai sosial budaya ya, jadi di sini bisa dijadikan sebagai nilai sosial ya, atau sebagai nilai saling berinteraksi dengan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya dan menghasilkan sebuah kebudayaan dalam suatu makhluk hidup sendiri. Kemudian pengatur keiklim ya. Jadi kan kalau semakin banyaknya pohon ya, itu dia akan menyerap karbon dioksida. Ya, menyerap karbon dioksida yang fungsinya akan dibuat untuk fotosintesis. Penyerapan CO2 ini bisa mengurangi jumlah atau tingkat pemanasan global di daerah iklim. Jadi bisa mengatur iklim. Ya, semakin banyaknya jumlah pohon yang ada di suatu daerah atau di suatu hutan. Itu manfaat-manfaat dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di Indonesia ya, Indonesia itu merupakan negara mega berarti besar ya, mega diversitas, jadi sangat besar tingkat keanekaragaman hayatinya, nomor 2 setelah Brazil. Di sini 17-25% spesies makhluk hidup di dunia terdapat di Indonesia. Bayangkan 17-25% itu sangat besar sekali ya. Itu adanya di Indonesia. 40.000 spesies tumbuhan ya, 350.000 spesies hewan, 12.000 jenis jamur, dan 1.500 jenis monera terdapat di Indonesia. Dan semuanya ini sangat bermanfaat ya, tidak hanya untuk pendidikan, untuk ilmu pengetahuan ya, dan semuanya harus diobservasi, diteliti apakah mereka mempunyai manfaat yang sangat besar, punya peran yang sangat besar untuk kehidupan kita ya, itu akan kita gunakan. Kemudian di sini ada Gunung Gede Pangrango ya, di sini pusat-pusat konservasi di mana keanekaragaman hayati itu terletak ada di situ ya. Gunung Gede Pangrango, kemudian Pegunungan Dieng Wonosobo ya. Di sini ya, terdapat sumber konservasi ya, pusat konservasi dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Salah satunya ya. Dan masih banyak lagi beberapa konservasi-konservasi yang ada di Indonesia ya, dengan jumlah hutan yang sangat kaya dari Sabang sampai Merauke. Perkiraan jumlah spesies biota utama. Kalau kita lihat di sini datanya ya, dari jenis biota monera, jamur, rumput laut ya sampai mamalia. Ini kalau kita bandingkan antara Indonesia dan dunia. Ya, di sini contohnya saja monera ya. Monera itu ada di jumlah 1.500 di Indonesia. Sedangkan di dunia itu 4.700. Jadi kita masuk di dalamnya 1.500, bayangkan sangat banyak gitu ya. Kemudian yang paling besar di sini jenis biotanya jenis biota serangga ya. Paling besar di antara jenis biota yang lainnya. Di sini 250.000. Di dunia itu 750.000. Jadi sangat besar di sini. Jadi paling besar itu adalah populasi serangga yang ada di Indonesia maupun di dunia ya, karena percepatan reproduksinya sangat cepat di situ dan pertumbuhannya juga sangat cepat. Aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati diantaranya di sini ada perusakan habitat dan perubahan tipe tumbuhan ya. Jadi ada pembakaran lahan hutan, pengerusakan, yaitu membuat penurunan keanekaragaman hayati. Jadi akan beberapa jenis populasi spesies yang ada di hutan tersebut akan hilang. Kemudian penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan. Penggunaan pestisida yang berbahan kimia itu sangat berbahaya untuk beberapa jenis serangga maupun tumbuhan yang ada
di sekitar lingkungan yang diberikan pestisida, sehingga bisa menurunkan jumlah dari tingkat keanekaragaman hayati di lingkungan tersebut. Ya. Penebangan dan pembukaan hutan. Jadi penebangan hutan tanpa didasari dengan perhitungan maupun penanaman kembali. Jadi mereka menebang atas dasar bisnis ya, dan tidak memikirkan ekosistemnya. Dan pembukaan hutan dengan cara membakar itu dapat menurunkan jenis spesies, tidak hanya dari spesies fauna, tapi juga dari segi spesies floranya. Jadi sebaiknya untuk penebangan itu juga dilakukan penanaman kembali terhadap pohon tersebut, sehingga bisa menggantikan pohon yang sudah ditebang. Ya. Dan pembukaan hutan juga sebaiknya tidak dilakukan, karena pembukaan hutan itu dengan cara membakar bisa menurunkan tingkat keanekaragaman hayati, juga mampu merubah iklim, dan juga perlindungan terhadap air dan tanah juga tidak terjaga. Pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan. Jadi eksploitasi besar-besaran sumber daya alam, eksploitasi airnya, kemudian eksploitasi produksi dari hutan tersebut secara besar-besaran ya, dari segi tanaman, hewan ya, yang ada di ekosistem tersebut dapat menurunkan jenis tingkat keanekaragaman hayati di hutan tersebut. Bahkan bisa menurunkan ekosistem yang ada di Indonesia. Itu ya pastinya ya. Pertambangan dan perburuan liar. Jadi jenis-jenis pertambangan, pertambangan batu bara, pertambangan emas, apapun pertambangan itu, yang pasti dia akan merusak ekosistem di wilayah tersebut dan juga dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Karena yang namanya pertambangan itu pasti kan menggali sampai ke dalam, dan juga mungkin ada beberapa yang menggunakan zat-zat kimia atau bahan-bahan dinamit yang semuanya sifatnya beracun bagi lingkungan, sehingga mengakibatkan kematian dari beberapa spesies tumbuhan maupun spesies hewan. Dan juga perburuan liar dari jenis-jenis hewan yang dilindungi itu bisa dapat menurunkan tingkat keanekaragaman hayati. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua hewan mampu bereproduksi secara cepat seperti serangga. Mereka ada yang bereproduksi dengan sifat yang lama ya, lama bereproduksi, karena untuk pertemuannya atau tingkat intensitas reproduksinya memang tidak seaktif dari tingkat reproduksi pada serangga. Jadi perburuan liar terhadap hewan-hewan langka dapat menurunkan atau dapat memusnahkan jenis spesies tertentu dari suatu tumbuhan atau dari segi spesies hewan. Aktivitas manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Di sini contohnya pembiakan in situ. Pembiakan in situ ini adalah pembiakan makhluk hidup langka dalam habitat aslinya. Misalnya mendirikan cagar alam ya, atau biasanya seperti tadi ya, di Gunung Gede Pangrango ya, atau Gunung Leuser ya, itu semua cagar alam yang fungsinya untuk menjaga atau melindungi makhluk hidup di tempat aslinya agar tidak terjadi perburuan liar atau perusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ex situ artinya di luar ya, berarti pembiakan makhluk hidup langka tapi ini di luar habitat aslinya ya. Kalau in situ di dalam habitat aslinya, kalau ex situ di luar habitat aslinya. Misalnya penangkaran hewan di kebun binatang Ragunan, kebun binatang di Jogja ya, dan kebun binatang yang lainnya yang ada di Indonesia maupun di tempat-tempat di dunia yang lainnya. Jadi semua kebun binatang itu adalah ex situ ya, suatu bentuk metode penangkaran atau perlindungan makhluk hidupnya, dengan tapi bisa dilihat ya dengan orang-orang secara umum ya. Jadi mereka bisa diberi makan, kemudian dilindungi, disayangi ya, namun juga tetap bisa dinikmati oleh
orang-orang umum. Tapi berbeda dengan in situ. Kalau di in situ mereka tidak bisa dilihat secara umum ya, karena ditempatkan di tempat yang memang dalam keadaan habitat aslinya atau di tempat yang liar. Ya, mungkin itu beberapa penjelasan dari pembahasan bab keanekaragaman hayati ya, dari tingkat spesies, tingkat genetik maupun tingkat ekosistem. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan sampai jumpa.